Nah kalau gua dulu triggernya adalah pas gua lagi duduk, gua kaget sendiri, gitu. Kenapa? Gua kira ada kecoa atau apa, ternyata tete gua kena perut gua sendiri. Beneran? Nah, Iya. itu gua banyak belajar ya. Di Indonesia itu suka dianggap kenapa ada kaos kaki di sana. Di mana? Oh iya lah. Sorry. Alright, my brother and my sister together to live my show and a freaking baby. Yang artinya Selamat datang di Bapomet. Ya. Hari ini kita kedatangan satu tamu spesial nih. ya. Boleh dikenalin dulu dong Mas Alin. Pakai karet berarti ya? Kenapa? Spesial. Spesial. Biasanya disobek dikit. Oh, Diacak biasanya. Mana Bubur bibirnya? itu. Kenapa gitu? Sampai dikit. Aku nggak tahu lagi maksudnya. Aku juga nggak paham itu, nggak tahu maksudnya. Kan soalnya ini stand up comedian. Stand up comedian, pendiri stand up comedy Jogja. Iya. Ya, jadi tepuk tangan buat Mas Cesar. Irfan. Mas Irfan Cesar atau yang biasa dikenal sarcastic husband di sosial media. Di Instagram. Kalau di TikTok Yang hot aja. Tepuk tangan dong buat Cesar. Alright. Jadi Mas Cesar ini sebetulnya berawal dari Mas Cesar ini berawal dari sahabatnya Mas Alin. teman kosan zaman susah. Teman kosan zaman susah. Satu kantor. Dan yang dimana Mas Cesar ini juga dulu sebetulnya salah satu klan dari kita, Mas. Klan Samcan. Betul. Betul. Perutnya. Perutnya kayak lu tuh rasanya banyak lemak. Iya. Apa? Lu kalau dinasihatin dia apa? Apa? Kalau dinasihatin, makanya jangan makan Gula. Oh iya. Lari 5 kilo gitu kan. Iya, orang hidup cuma sekali kok menyiksa dia. Iya bener, susah Iya, makan makan. Enggak, lu kasihan hidup cuma sekali, bentar lagi kan. Bener. Iya, Nah, iya. jadi Mas Cesar ini adalah salah satu apa namanya? Penggiat gaya hidup. Penggiat gaya hidup. Gaya hidup. Dulu badannya besar kayak samcan. Betul. Sampai akhirnya kita akan bahas proses dietnya nih. Kita akan bahas bagaimana Cesar punya metode untuk menurunkan berat badan Ya. tanpa terlalu banyak olahraga. Oke. Kan biasanya pada mau badan ideal, fitness, lari, dan betul, masuk gua betul. juga suka mengajak teman-teman untuk angkat beban. Ya. Beban apa nih? Beban hidup. Beban keluarga. Beban keluarga. Nah, Mas Lid, Ya. bisa diceritain dulu nggak sama Mas Cesar dulu awal mulanya kenalnya gimana nih? Intinya kami tuh sama-sama rusak dulu. Berarti memiliki gaya hidup yang Texas lah ya. Di masa muda hancur. Iya. Tidur pukul 5 itu biasa. Oke. Bangun pukul 3 biasa. Minuman keras. Minuman keras. Iya, iya. Ya, seminggu paling cuma 7 kali gitu. Mas, seminggu ini cuma 7. 7 apa tuh? Hah? Ngapain cuma 7 kali ngapain? Minumnya. Minumnya. Berarti kan nggak ada istirahatnya. Iya benar-benar. Nah. Ada istirahatnya pas tidur. Pasti Oh, iya tuh. juga. Masih doang ya? Tapi itu biasanya bangun masih puyang tuh. Enggak, masih muda kan? Oh iya sih, Iya, benar. Masih benar, muda. masih muda. Ginjal masih bagus. Betul. Sekarang? Udah menua. Coba lanjut Mas Lid. Ya, intinya kalau dibilang bagaimana kehidupan anak Jakarta pada masanya udah kita lakuin semua lah waktu Iya, itu. iya, gitu. iya, iya. Ya, Ya. ya tidur berantakan, jarang makan yang sehat, Betul, makannya betul. ngaco, Iya, 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 namanya iya. juga anak kos kan, Iya, iya, terus kehidupan malam, Betul. ronda. Sis Kamling. Siskae. Iya, Ya itu intinya ternyata setelah kita menginjak ke usia kepala 3, Iya, iya, iya. nah itu semua punya dampak masing-masing. Oke. Kalau di gua kan gua udah pernah lihat ya dulu Iya. sampai Kamu penyakitan. Ya. Ya. Kayak orang di Telu. Iya, di Fatty Telu. liver, Oke. perutnya membuncit Iya. gede banget, terus asam urat, Yes, kolesterol tinggi. Iya. Nah itu pasti juga berdampak pada si Irfan. Iya. Sama. Karena di mana waktu itu Mas Pan, waktu itu kita masih badan gede, makan juga masih kayak samcan tadi. Lu kan udah mulai duluan. Nah, boleh lu ceritain nggak Mas? Awal mulanya akhirnya lu memutuskan untuk gua mau ngurunin berat badan. Sampai sekarang gitu. Iya. Jadi disclaimer dulu sebelumnya ini nih fotonya aslinya Mas Cesar nih. Iya. Ya kayak gitu. Ya, kayak gini nih. Oh, gua ada yang lu pakai napkin tapi telanjang bulat ada. Iya, Iya. itu boleh dikeluarin. Oke, Mas Cesar. Jadi awalnya sebenarnya tuh kalau mau trigger awalnya sebenarnya motor gara-gara apa? Apa Mas? Gara-gara motor.
Oke. Justru sebenarnya gara-gara motor. Iya, iya, Dulu iya. gue sempat punya chopper kampung. Oh Oke. iya. Punya chopper kampung. Iya. Terus gue merasa sangat keren kan dengan motor itu. Iya. Gue bikin lah, taruhlah kamera gue taruh di stang dengan teman pakai kaos doang. Iya. gitu kan. Dengan minimnya shock breaker. Iya. Rigid lagi kan? Rigid sekali kan itu kan. Iya. Terus begitu selesai gue lihat videonya, yang terjadi gue nggak bisa ngelihat guanya lagi. Yang gue lihat adalah tetek gue goyang-goyang jadi sepanjang perjalanan. Enggak, Ya. sebetulnya kan di Amerika juga ada tuh ya orang-orang guru-guru kan biasanya pakai Harley. chopper. Iya. Oh, nggak usah minder terus sih Mas. Mindernya sih enggak. Cuman Nggak lebih keren. karena akhirnya memperlihatkan bahwa Oke. ternyata gue udah nggak sekurus dulu. Oh, Gua dulu kan gue masih demen pakai celana nyetrik, Iya. baju jangkis, Iya. kayak gitu-gitu. Iya. Nah itu seiring berjalannya waktu setelah menikah, Iya. itu kan dinormalisasi bahwa nikah itu boleh gemuk. Oke. Kalau nggak gemuk itu berarti nggak bahagia. Betul. dan segala macam lah. Betul. Gue lupa lah bahwa akhirnya ternyata pada saat sebelum nikah berat badan gue itu ada di angka 60-an. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Oke. Itu pas badannya masih segini. Ya. Masalah kayaknya kalau Masih muda. Masih muda. Terus. Nah, seiring berjalannya waktu gue lupa ngaca sebenarnya karena hampir jarang ngaca, terus akhirnya dari video itulah gue akhirnya ngeliat kok ada sesuatu yang aneh di Oke. tetek gue khususnya. Itu goyang, bener-bener goyang. Oke. Pulang akhirnya gue mandi lah nih. Iya. Setelah gue mandi gue telanjang depan kaca. Bini gue beneran punya kaca lumayan agak gede. Iya. Gue ngaca. Oh ternyata ini yang dilihat sama bini gue. Perut buncit, titit makin mengecil kan. Iya. Emang gitu ya? Emang gitu ya? Hukum malam itu. Itu hukum malam. Iya. Hukum malam. Kecil ya? Coba. Jadi pada saat perut lu maju dan kan badan itu pada saat kelebihan energi, kelebihan makanan, kalori, dia akan nyimpan di badan berupa lemak. Nah, Oke, laki lemak. biasanya apalagi buat yang doyan minum Iya, alkohol itu tinggi, dia akan nyimpannya tuh di perut ke Karena bawah. kalorinya kan tinggi. Iya. Oh. Nah. Ali juga merasakan lah titiknya mengecil juga. Iya. Coba Mas kasih lihat sekarang Mas. Gua enggak. Oh, enggak. Terus. Kadang triggernya tuh hal-hal sesimpel itu, mungkin kayak Irfan bilang gua ngeliat tetek gua ngondoy gitu. Iya. Nah, kalau gua dulu triggernya adalah pas gua lagi duduk, gua kaget sendiri. Gitu. Kenapa? Gua kira ada kecoa atau apa, ternyata tetek gua kena perut gua sendiri. Beneran. Kirain mic clip on. Clippernya jatuh nggak kepasang. Itu kan hal-hal yang dari dulu atau dari kecil nggak pernah dirasain, tahu-tahu ngerasain gitu kan. Iya. Wah, berarti ini udah nggak bener, ini udah parah. Iya. Terus ketambahan lagi pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu, itu aja nggak bisa napas. Oke. Nyangkut. Napas. Nah, terlebih lagi kalau ngomongin di laki, ya itu baik lagi nih. Titit jadi kerasa kecil karena kenapa ada timbunan lemak sini nih. Oke. Karena luas penampangnya membesar. Iya. Ada maju tuh. Ah. Ada sedikit kemajuan akhirnya tumbuh kecil. Nah, disitulah akhirnya gue sadar kayak ada yang salah deh. Oke. Di sini. Hmm. Nah, gue tahu racun gue tuh sebenarnya satu, gula. Gue jarang minum air putih, alkohol gue tinggi. Oke. Terus makan gue nggak dijaga Oke. dan kawan-kawannya. Oke. Nah, gue ngelakuin hal yang paling simpel lah. Daripada gue bikin challenge yang gede-gede lah, pengen jadi aderai, pengen jadi apa, Iya, pengen iya, jadi iya, apa, iya, enggak, iya. yang paling simpel dulu aja. Kayaknya gue perlu ngekat gula. Itu dulu aja, karena gue biasa minum teh kemasan, minum Iya. Oh, kopi. udah demen itu. Iya. Ateng banget itu. Enggak. Iya. Enggak salah lagi. Nggak salah lagi. Enak. Bangun tidur tuku. Enggak dong. Enggak, gua enggak minum kopi. Bangun tidur tuku beli. Iya, tuku. Iya. Tuku tuh apa? Beli. Beli. Oh, Iya. iya. Kan nggak bikin sendiri di rumah, beli betul. minuman manis. Nggak, Tuku teh pucuk. Enggak gua bikin. Nah, titik terberat. Waktu itu titik beban terberat itu berapa tuh sampai yang terakhir tuh? Yang tercatat 88 kilo Dari 60. dari 60. Tinggi 168. Obes jatuhnya. idealnya berapa harusnya? Ideal tuh Kurang harus 10 kan. di Kalau 50 ya 65, 68. Oh, oke, segitu, di area oke, segitu. oke. 68. Gua Oke. gua 158. Nah. Ideal lu 2 kilo. Enggak dong. Ah, sebotol kecap aja, sebotol kecap kosong. Gua 70. Harusnya. Ya gua enggak tahu. Sekarang berapa? 70. Enggak, tinggi badan kurangin 100 aja, berapa? Iya. Tapi Hah? tinggi badan kurangin 100 Harusnya gampang ya. 58. berarti 68 dong kamu. Cuma nggak tahu bini gua kalau dia kan ngelihat ya, oh ini yang dilihat bini gua gitu kan. Kalau gua tanya bini gua lebih suka gua sekarang. Sama gua dulu bagusan mana, Sal?
Bagusan lu dulu kalau gua. Nah, Lu bang. Wah, banget. Gila tuh anjing lu. Parah. Di saat kemarin gua tanya lu bilang gua bagusan sekarang. Anjing Fuck Mas Aksal, fuck lu. Lu penjilat lu. Fuck lu. Aksal tuh lebih Masuk dulu SB. Tuh bagusan sekarang kan, bini lu aja bilang bagusan sekarang. Iya, Bini iya, gua betul. juga bagusan sekarang katanya. Kalau dulu tuh kayak nggak diurus Nah, katanya. tapi Kering. lu ada ngerasa badan enak, tetap normal, nggak ada sakit apa Ada. Ada. apa diabetes? Lambung ada. jebol. Lambung jebol. Oh, lambung dari dulu. Iya. Dari dulu. Asam urat itu kolesterol. Enggak. Cuman kalau jatuh dari motor, waktu itu kan gue sempat main motor. Iya. Jatuh dari motor langsung cedera, biasanya enggak. Karena Oke. mungkin berat badan gue, Iya. otot gue jadi Iya, sama otot lu udah lebih lemah. ya. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, terus yang gue lihat Irfan ini dulu kan anak agensi ya. Yang bukan cuma agensi, maksudnya sampai bekerja di perusahaan nasional lah gitu. Iya. Dengan posisi oke. Lama gak ketemu nih, sejak dia nikah kan udah gak mau Betul, sama gua kan. betul. Gue pindah sebelum menikah ya, setahun sebelum menikah ya. Sebelum nikah. Dari kosan. Iya, dia pindah karena wah gua udah nikah gak mau ketemu Alit lagi, nanti gua ngasih Enggak, Lid, lebih ke arah nyari duit buat nikahnya, Lid. Efisiensi. Bukan gitu. udah kan dia udah bekerja, tahu-tahu lama gak ketemu lah dia nongol di TikTok sering viral Itu gitu. dia. Nah, Nah. viral gua lihat-lihat nih apa sih yang bikin viral. Oh, ternyata dia bikin challenge untuk diri sendiri dulu awalnya. Iya. Dia punya program namanya Rage Against the Sugar. Jadi dia mencoba menantang Memerangi. diri untuk tidak mengonsumsi makanan minuman manis atau yang bisa terkonvert jadi gula Iya. berlebihan. Terus dia upload di TikToknya, ternyata banyak orang yang suka. Oke. Yang akhirnya ya karena dia juga menunjukkan impact dari nggak konsumsi gula itu ke badannya itu bisa Betul. Sewah itu, Sewah, iya. sewahnya itu dalam artian pertama gini. Pada saat gue pikir kan pada saat yang kita tahu kan kalau tidak mengkonsumsi gula itu kan bahaya buat tubuh ya. Iya. Nah, nggak tahu ternyata tubuh nih berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pembacaan. Iya. Iya, di jurnal banyak. Di jurnal-jurnal banyak. Jadi sebenarnya apapun yang lo makan itu akan jadi kalori dan kalori itu akan berubah jadi glukosa di badan lo sebenarnya. Di saat dibutuhkan. Oke, Pada saat berarti itu, sebetulnya fungsinya buat energi. Iya. Oke. Nah, pada saat awalnya percaya atau enggak, pada saat lo ngangkat nasi, gula sama tepung, itu ada kondisi sakau gula tuh, badan lu bener-bener craving. Iya. Jadi, lemes, gemeter, vertigo, keringet dingin, Iya. Itu kejadian tuh di Iya. gua. Oke. Nah itu gue ceritain lah tuh di konten setiap hari yang awalnya sebenarnya cuman buat diary gue doang. Iya. Biar konsisten gitu, Matt. Kalau Yes. mau nyerah malu dong. Betul. Biar ganti kata-katanya kan segitu doang kan lo. Iya, paham. Udah gue upload lah, cat. Nah tadi di Instastory terus akhirnya karena archive udah mulai banyak, terus juga ternyata impact di Instagram juga lumayan agak banyak yang ikutan. Gua upload lah di TikTok. Oke. Ya udah itu naik begitu dan akhirnya mulai banyak yang tahu, Bang, emang bener bisa nggak makan nasi emang. Iya. Karena kan nasi itu kan culture Indonesia banget. Betul. Pada saat lo nggak makan nasi, gue pasti jadi orang yang aneh. Betul. Pada saat gue tidak mengkonsumsi tepung itu jadi aneh. Nah, inilah yang akhirnya gue ceritain. Nah, Oke. di situ mulai banyak yang ikutan program tuh. Oke. Gimana caranya? Jadi gue sharing bagaimana rasanya gimana. Jadi Iya. berdasarkan pengalaman gue dan berdasarkan apa yang gue baca, gue share lah di situ. Iya. Karena yang menarik menurutku dari Mas Cesar, Mas Lid, bener tadi. Jadi susah kalau kita harus nge-gym seminggu 3 kali. Susah. Awalnya ya Iya. lari seminggu 3 kali. Iya. Ya yang menarik dari Mas Cesar adalah membiasakan hal yang paling umum dulu. Yang gampang. Yaitu Iya. makan makanan manis dan lain-lain. Nah, pertama mulai Mas, ceritain nih, detailnya nih. Kejadiannya sampai akhirnya lu ngerasain kayak tadi lu bilang sakau dan lain-lain kayak gimana tuh. Jadi awal mula di hari pertama lu coba tuh. Jadi sebenarnya tuh programnya ke Thank you. Selesai. Nah, lanjut Pak. Dari awal mula nih hari pertama. Jadi hari pertama sebenarnya tuh nggak ada imbasnya karena Ya. sebenarnya gue udah ngejalanin dulu 30 hari tanpa gula di makanan dan minuman manis. Oke. Jadi gue udah ngalamin itu dulu 30 hari tanpa gula yang ada di makanan dan minuman manis. Tapi gula yang dimasakkan masih gue perbolehkan. Oke. Contohnya. Contoh Paham, bumbu kayak paham. misalkan makan rendang pakai gula. Pasti. Sayur asem gitu. Ada, ya. Soalnya kalau misalkan nggak ada gula sama sekali mahal banget.
Iya. Gimana paham. cara diet yang irit? Ya udah gue tetap makan gula selama itu masih bisa dikontrol. Gula di makanan dan cemilan manis dulu, minuman Berarti manis. paling nggak yang tidak terlihat dulu lah gulanya. Betul. Iya, yang maksud gue yang di hari-hari gue dulu racun gitu apa. Nah, Yes. dari situ setelah 30 hari gue bisa ngejalanin itu kan jadi kemenangan buat gue bahwa oh ternyata gue 30 hari ini tanpa gula yang tadinya gue udah puluhan tahun makan gula terus gue bisa cut nih. Oke. Itu jadi achievement buat gue dan gue cukup bangga dengan diri gue di situ tuh. Ternyata si anjing bisa nih gue. Gue bikin challenge baru. Bentar. Nah, sebelum itu, kan lu berarti 30 hari kan? Itu ada perubahan nggak? 30 hari itu dalam waktu cuman ngurangin gula di makanan dan minuman manis itu turun 3 kilo. Asam urat gue tuh menurun. Yang tadinya seminggu sekali itu gue biasa ada asam urat tuh. Ini aman. Udah nggak kambuh tuh. Udah nggak kambuh. Jadi cuman sebulan doang ngurangin gula yang dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Yang bisa lu kurangin gitu. Kalau lu pesen makanan udah ada gulanya ya udah. Iya. Supaya masih bisa makan di warteg. Iya. Oh, itu Karena susah kalau itu. Iya. Kalau mau yang masak sendiri. Iya, dan itu kalau clean meat itu kan mahal ya. Iya benar. Jadi, nah dari situ akhirnya gue udah ngerasa dampaknya, terus gue jadi nggak ngantuk kan. Gue bikin challenge 90 hari tanpa nasi, gula, sama tepung. Oke. Tapi bedanya seminggu sekali gue ada cheat day. Ya. Seminggu sekali tuh gue ada cheat day, diperbolehkan tuh makan bebas dan segala macam. Nah, seiring berjalan selama 3 bulan itu, akhirnya baru tuh gue ngerasain di mana ternyata akhirnya badan gue bisa beradaptasi. Hari pertama normal, nggak ada rasanya tuh. Hari kedua tuh mulai berasa tuh. Bangun tidur, mood hancur berantakan kayak anjing gue harus bangun dengan kondisi kayak begini itu enak banget. Hari ketiga itu akhirnya gue mulai baru ngerasain tremor, badan mulai gemeter. Nah itu terus hari keempat itu ada mulai vertigo, udah mulai agak goyang sedikit. Nah di situ gue akhirnya mulai nemu dengan kayaknya gue perlu ada energi dengan pengetahuan gue yang minim. Kayaknya gue nggak mungkin makan karena sarapan juga gue hilangin. Iya. Apa yang gue bisa ya? Gue tambahin lah pakai kopi karena gue berpikir kopi kan ada kafeinnya. Lumayan lah minimal ngebantu biar gue agak seger pagi. Mood gue agak enak. Nah udah deh, itu akhirnya dari mulai vertigonya mulai agak hilang. Hari keempat ngomong udah mulai terbata-bata tuh. Gue pengen ngomong A, B, C. Gagap. Iya. Ini bukan kayak orang berhenti pakai gula tapi pakai putau. Iya, makanya. Sama kayak ini sakau gula sama kayak narkoba. Oke. Rasanya. Iya. Nah, terus dari situ zaman itu gue masih ngantor tuh. Gue masih berkantor. Bahkan pada saat gue weekly meeting mingguan. Iya. Itu gue ngomong udah ngelantur. Tim gue udah bilang, "Bang, mendingan lu istirahatnya deh, Bang. Mulai agak pucet." Gitu. Nah, hari kelima. Hari kelima itu semuanya dikompal jadi satu, badan bangun tidur jadi berasa remuk banget tuh. Hari ke-6-nya bangun agak lumayan. Berarti hari ke-6 ya? Hari ke-6. Berarti sebetulnya kayak orang rehab ya? Itu tadi apa? Lu stop apa? Gula, nasi, tepung. Oh, gula nasi tepung. Jadi gulanya Jadi lu nggak makan roti? Enggak. Jadi gue masih makan karbo tapi karbonya pakai singkong. Ya, atau ubi, singkong, kentang, jagung. Lauknya apa gitu lauknya? Normal. Daging makan berarti? Daging makan. Enggak, artinya ini kayak lodeh, makannya pakai singkong. Ya misalkan kalau gue lagi keluar, otomatis gue udah pasti tuh pagi gue beli di tukang gorengan singkong 10.000 tuh. Nah gue misalkan gue jajan ke warteg, ya gue cuma beli lauk doang, nasinya ganti singkong. Singkong yang lu beli tadi? Yang gue beli. Ya. I see. Atau kalau misalkan gue lupa sama sekali, gue lupa beli singkong, nggak ada nih sama sekali, ya udah biasanya gue sayur labu gue banyakin. Sayur labunya gue banyakin atau sambal goreng kentang. Jadi karbonya gue berpikir ya udah karbonya dari sambal goreng kentang. Betul. Atau dari labu. Dari situ aja. Masih ada juga. Iya. Kadang gue juga aneh ya. Maksudnya kan sejak gue nyoba memperbaiki diri gitu, gue udah mulai baca jurnal, terus nontonin video-video Adera, Dokter Tirta. Itu gue banyak belajar ya. Di Indonesia itu suka dianggap kenapa ada kaos kaki di sana. Di mana? Oh iya lah. Sorry. Di Indonesia itu suka dibilang, lu kok nggak makan nasi ntar nggak kenyang loh. Padahal itu yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Karena saat kita makan nasi dan dia itu kalori tinggi dari karbohidrat, kalau nggak tercerna menjadi energi dan energinya nggak kepake, akhirnya ujung-ujungnya dia juga akan disimpan sebagai sel gula. Kalau punya otot ya jadi glikogen gitu. Kalau punya otot nih ya, yang buat nge-gym. Iya, kalau nggak punya dia kesempatannya di sel lemak biasanya di perut. Nah,
orang biasanya berpikir kita kalau makan nggak pakai nasi ntar nggak gampang kenyang. Kebalik sebenarnya. Kalau pakai nasi gampang kenyang, tapi nanti gampang lapar karena begitu kita makan nasi, nanti insulin kita, kadar gula kita naik, insulin harus keluar. Saat crash si gulanya, kadar gulanya crash, kita akan mendadak lapar banget. I see. Makanya waktu Ramadan kemarin, gue selalu ngupdate sahur tanpa nasi, buka tanpa nasi. Untuk nunjukin apa ke orang-orang bahwa sahur tanpa nasi itu kenyangnya lebih awet. Lebih awet, karena protein. Karena gula sebenarnya gini, basicnya karena kenapa akhirnya si nasi itu bikin kita insulin gampang pecah dan bikin lo ngantuk. Nah, nasi itu minim sama serat dibanding sama ubi, singkong, kentang, jagung. Nah, karena dia minim serat sehingga mudah dicerna di perut. Nah, pada saat dia mudah dicerna, otomatis penyerapan di tubuh lebih cepat dan itu akhirnya bikin gula darah lo naiknya spike kayak gitu. Pada saat gula darah lo naik, badan lo akan ngasih tahu, cuy, gula darah lo ketinggian nih, nyet. Pankreas ngeluarin insulin. Insulin pecah, diturunin gula darah. Yang terjadi makanya biasanya habis lo makan kenyangan lo ngantuk. Habis ngantuk, lo tidur atau kemungkinan lo habis kalau lo tahanin, lo biasa kan orang gitu ya, habis ngantuk nih, minum kopi susu gula aren lah. Itu sebenarnya nambahin gula. Nah, yang bikin lo habis itu lo lapar lagi. Iya. Nah, gini Mas, yang harus kan kalau metode kayak lu nih, kayak gua ngelihat ya, bahaya sebetulnya gini, kayak perlu sebetulnya kan harus ada konsultasi dengan dokter gizi atau apa, karena ini menurut gua cukup bisa dibilang ekstrim nggak kayak lu gitu? Kalau dibilang ekstrim karena gua masih makan sebenarnya. Berarti enggak ya sebetulnya ya? Karena gue masih makan karbo, cuman beda bentuk doang. Iya sih. Terus kedua gue juga masih makan makanan yang bergizi, gue makan sayur banyak. Kayak misalkan gue makan padang lah gitu. Gue nggak pakai nasi, gue minta, Mas, gue minta sayur singkongnya dibanyakin. Paham. Kan gizinya lebih banyak sebenarnya. Iya. Jadi sebetulnya lu hanya memanfaatkan lemak yang udah bertahun-tahun lu tumpuk dalam sini buat energi lu. Betul. I see. Congratulations. Nah, itu kan congratulations. Selamat. Itu jadi dengan metode kayak tadi jadinya turunnya berapa? Kalau yang awal kan 3 kilo. Nah, kalau yang ini 90 hari ya. 90 hari itu gue total per bulannya ada yang tuh 655. Gila. Berarti 6 kilo betul ya? 6, pokoknya sebulan itu gue average-nya di angka 5 sampai 6 kiloan. Turunnya. Ya karena kan itu ekstrim tapi. Iya. Perubahannya ekstrim, ya apalagi gue udah paginya gue emang nggak makan. Jadi puasa gue cenderung lebih lama. Sebenarnya kombinasi rage against sugar itu sebenarnya kombinasi antara ketofastosis. Kalau ketofastosis itu kan lu nggak boleh makan karbo sama sekali. Cuman karbo gue masih makan. Oh, diet keto itu ya? Diet keto. Nah, cuma sama gue gabungin sama IF. IF itu ada jangka pendek kan, intermittent. Nah, intermittent gue makan terakhir itu jam 7 jam 8 malam. Nah, pada saat jam 7 jam 8 malam gue terakhir makan, habis itu gue baru makan lagi nanti 12:30 siang. Setengah 1 siang gue baru makan. Nah, jadi itu proses pembakaran lemaknya tuh panjang. Nah, sebentar. IF nih, lu berarti jam 7 terakhir makan. 7 malam. 7 malam. Berarti dari jam 7 sampai jam 1 siang besok, itu badan lu lagi dibakar tuh. Lagi bakar. Itu start pas lu berhenti makan atau enggak? Saat insulin lu udah turun. Insulin gua turun, biasa kadar gula udah turun. Baru dia mulai biasanya bekerja. Iya, tubuh akan menggunakan cadangan energi dari sel lemak. Walaupun dibakar. digunakan untuk tidur. Tidur itu kan udah detak jantung, otak lu bekerja justru ke protein. Sabar Mas, tenang ya, maaf, sabar kita salah maaf ya. Sorry Mas. Banyak kalori dibakar itu pada saat tidur. Oke, pertanyaan. Boleh gua. Nah, itu kan tadi berarti stop makan dari jam 7 malam ya sampai jam 1 siang. Nah, pertanyaannya lu tidur jam berapa? Gua berusaha semaksimal mungkin kalau bisa jam 11 itu udah tidur. Nah, itu dia penyakitnya nih gua. Karena gua nggak bisa tidur cepat. Ada trik ya. Tapi nggak masalah nggak kayak gitu? Sebenarnya nggak apa-apa. Enggak, kalau gue Lu makan malamnya pasti ya? Gue bisa jam 7 nih. Kalau gue udah tidur jam 10, jam 11 gue bisa nggak makan. Iya sih. Tapi kalau gue lagi ada Ngemil. somehow lagi ada kerjaan atau apa kan pasti gue bodoh tuh. Jam 3, jam 4. Itu nggak kuat gue kalau nggak makan. Tapi sebenarnya lu kalau di gue kalau misalkan ada beberapa kondisi tertentu yang gue di mana gue ada begadang nih, mesti ngerjain report kayak apalah segala macem. Pada saat gue lapar jam 12, yang gue hajar satu protein.
ayam telur, ayam, Putih telur. itu better. Better karena kenapa? Karena protein kalau pada saat lu tidur protein itu kan dipergunakan kalau misalkan lu olahraga dia akan dipakai buat ngebentuk otot. Kalau lu nggak olahraga minimal untuk mempertahankan otot lu yang ada. Nah dulu kan gue males banget olahraga ya, karena orang Indonesia kayak apa sih olahraga gitu. Jujur gue males banget olahraga. Nah, Mas tadi lu jam 7 berhenti, jam 1 kan mulai makan. Berarti total lu puasa berapa jam? 12 lebih lah. Berarti 14 jaman. 18 ya? 18 ya? 18 jam, oke 18. Sekarang gua maju ini Mas, lu berhenti makan jam 12 malam. Oke. Dan lu akhirnya berhenti mulai makan lagi, berarti jam berapa tuh? 6 sore. Jam 6 sore. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa aja. Kayak gini, aku kan sebetulnya kan juga melakukan EFI, intermittent fasting. Intermittent fasting. Intermittent ya? Intermittent ya? Masih nggak dikasih makan sama istri. Enggak dikasih, jadi intermittent dikasih intermittent nih. Melakukan intermittent. Nah, intermittent. Aku masalah itu ya waktu itu karena aku dietnya bareng sama Mas Alid. Karena waktu itu lari. Nah, kadang-kadang gini. Satu ketika kayak ada kerjaan sama Mas Alid sampai malam. Akhirnya yuk makan lo jam 12. Sedangkan aku masih melakukan intermittent. Akhirnya aku ngakalin, nggak tahu makanya sampai sekarang itu nih mau tanyain, itu berhasil nggak? Terakhir makan jam 12 nih. Berarti gua harus makan lagi. Kau kan 14 jam kalau aku. Berarti kan kurang lebih sekitar jam 2. Jendela makannya 8 jam berarti. Bisa nggak kayak begitu? Bisa aja. Bisa. Berarti nggak apa-apa ya? Karena aku takutnya sudah melewati sistem kerja metabolisme in your body gitu loh. Selama lu nggak lambung sih kayaknya nggak apa-apa sih. Kecuali lu udah nggak lambung kayak dia tuh. Iya. Gitu. Oke. Berarti nggak apa-apa kayak gitu ya? Nggak ada masalah sebenarnya. Lo kalau misalkan lo mau mundurin jam makan pun, itu sebenarnya lo nggak ada masalah. Kayak misalkan gini lah, gue juga kadang mengatur, kan gue juga masih minum. Iya. Selama program tuh gue kalau misalkan gue udah tahu nih, malam gue pengen minum. Iya. Malam gue nggak makan. Oh, lu masih minum alkohol? Masih. Mana intisari? Gue masih minum. Jadi kalau misalkan gue tahu nih malam nih mau minum gitu kan, berarti gue udah nggak makan tuh. Karena gue tahu bahwa gue udah nggak perlu makan lagi karena gue udah dapat gula dari alkohol. Jadi memanage gula doang, memanage kalori masuk doang. Nah, pada saat lu melakukan kegiatan itu tadi, lu udah olahraga nggak? Nggak ada. Berarti full lu jaga makan aja? Iya. Nah, cuman begitu masuk bulan ketiga itu berat badan lu turun, metabolisme lu juga menurun. Stuck kagak ya? Stuck tuh. Makanya banyak orang kok pada saat berat badan lu menurun, metabolisme lu juga akan menurun. Ya. Pencet proses lu. Karena mengikuti gaya hidup lu kan, lu udah mulai mengurangi, membatasi apa yang masuk ke tubuh lu. Akhirnya tubuh lu adaptasi. Terus sekarang misalnya ya dulu tiap hari dapat 2.500 kalori. Sekarang gue cuma dapat 1.000 kalori nih. Ya udah berarti kita efisiensi nih tubuhnya adaptasi. MBG makan bareng bukan. Sorry. Itu kenapa? Sebenarnya kalau versi gua, kalau lu mau membetulkan serius banget ya. Serius banget. Pukul apa sih? Iya makanya dari galak lu. Episode kali serius banget. Iya. Gua kan udah ngomongin gaya hidup sehat. Galak. Karena gua nggak pengen ngelayak lu pada gitu. Kita lihat siapa duluan nanti. Sebenarnya mati. Kalau masalah mati itu kan udah ditakdirin. Udah mati pasti. Pertanyaannya cuma satu. Sebelum mati ngerepotin nggak? Mau mati yang kayak gimana? Oke. Itu aja sih. Kayak gimana kayak? Lanjut Mas. Metabolismenya turun. Iya, akhirnya kan tubuh beradaptasi. Oke deh kalau gua cuma dikasih 1.000 kalori per hari itu. Ada itu efeknya apa? Efeknya ya lu akan stuck dengan apapun yang lu kurangin, akhirnya berat badan lu nggak bisa turun lagi gitu aja. Nah, itulah kenapa biasanya gue sarankan untuk kalau lu udah mulai benerin makan, itu memang step yang bagus. Langkah awal yang bagus memulai gaya hidup sehat. Oke. Yang berikutnya yaitu tetap bergerak, aktif, ya olahraga, ya kalau bisa ya olahraga. Kalau bisa. Karena setelah kita usia 30 tahun, banyak orang yang tidak sadari adalah kenapa? Sorry. Apalagi? Banyak orang yang tidak sadari adalah setelah usia 30 tahun sebenarnya otot kita volumenya akan berkurang sekitar 1-3% per tahun. Berkurang. Kalau kita tidak pernah latih, ada rule namanya if you don't use it, you will lose it. Gitu. Makanya banyak orang yang udah umurnya 50-60 itu makin susah bergerak. Mobil juga ada gitu. Apa tuh? Mercy.
Nggak dipakai? Wih, punya Messi dia Mas Lid. Parah. Keren banget tuh. Keren banget. Keren banget. Emang siapa yang bilang gua punya Mercy? Kan gua Oh, kasih tahu. Oh iya benar. mobil-mobil Eropa. Iya. Dulu kalau Harus dipanasin kan. Oh, sorry Mas gue seujur. Iya. lu jangan galak Iya, Pak. Jangan membahas Mercy G-Class dia. Oh iya. Nggak ada yang boleh tahu. Nah, Mas Ar, Oke. untuk yang mulai nih, lebih sulit mana? Kan jadi kalau gua ngeliat lu adalah menjaga pola makan tanpa olahraga. Ya. Lebih sulit mana untuk memulai? Mungkin teman-teman juga banyak yang mau mulai nih. Nah, Lebih sulit mana untuk memulai? Gue mau olahraga aja dulu deh, makannya belakangan. Atau gue mau, gue susah, gue olahraga nggak punya waktu satu. iya. Susah mulainya. Gue mau coba dari menjaga makan. Menurut tuh sebab pengalaman lo, mungkin lu udah pernah coba. Aku main olahraga dulu deh. Sebenarnya basicnya yang perlu dilakuin bukan masalah lu mau mulai makan ataupun olahraga dulu. I see. Yang perlu dilakuin adalah sebenarnya lu temuin dulu alasan lu kenapa lu pengen. Pengen apa nih? Motivasinya. Motivasinya apa? Lu Apa pengen menurunkan berat badan atau pengen hidup yang lebih fun? Nah, gua nggak bilang bahwa ini adalah gaya hidup saya, tidak. Karena kenapa? Gua masih rokok, masih minum alkohol. Ya, paham. Gue cuma bilang ini adalah gaya hidup alternatif. Oke. Supaya kenapa? Supaya baik lagi tuanya gue masih bisa jalan, Masih mati bisa. gue nggak nyusahin orang. Iya. Nah, mau mulai dari mana? Pertama, lu temuin dulu motivasi lu pengen merubah itu tuh gara-gara apa dulu. Oke. Ya. Setelah udah, lu lakuin bebas. Lu mau jaga makan dulu atau mau gerak dulu. Oke. Karena kenapa? Kalau dulu gue nggak punya mentor, jadi yang gue lakuin adalah ya gue jaga makan karena gue tahu yang sulit di gue adalah makan. Oke. Yang gue hilangin makan. Kalau misalkan gue makan gampang lah bisa gue atur, ya berarti lu gerak dulu. Iya. Nah, yang perlu dijaga itu adalah masalah konsistensi. Ote. Kok lu harus konsisten. Nah, itu dia tuh. Konsisten. Nah, lu bikin challenge kecil aja, 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Itu aja dulu. Karena habit itu bisa dibentuk selama 21 hari. Ya. Ya, Badan lu paham. tuh bisa di-reset. Paham. Itu selama Ya. 21 hari. Nah, kalau gue petokin di 30 hari. Oke. Terus selanjutnya itu adalah sebenarnya kalau gue kenapa fokusnya dimakan dulu? Karena fokus gue pengen ngecilin lambung. Pada saat makan lu berkurang, lu melatih makan lu berkurang, otomatis percaya atau enggak lambung lu akan mengecil dengan sendirinya. Lebih mudah kenyang nantinya. Jadi lu lebih gampang kenyang. Itu kalau nggak salah yang lagi dilakukan sama King Abdi. Aku pernah lihat. Yang Abdi kan dipotong. Nah, oke. Lambung. Nah itu, Dikecilin. nah sorry mas, itu Kalau King mekanisme. Nasar dia apain? Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Semua kok yang ditaruh meja. Oh, iya, sorry. Ya. Nah mas, sorry mas, gue potong mas. Iya. Itu lu ngecilin lambung, Iya. tapi dengan cara organik, dilatih. Organik dengan cara mengurangi makan. Pada saat lo mengurangi makan, otomatis lambung lo akan mengecil dengan sendirinya. Yang biasanya lo kasih makan banyak kan tuh, lambung lo akan melar, sehingga lo makan pun jadi seolah-olah kayak kurang Susah terus. kenyang. Karena tankinya membesar kan. Oke. Nah, dengan lo mengurangi makan, otomatis lo latihan itu selama 30 hari lambung lo akan mengecil dengan sendiri tanpa harus operasi. Emang sih susah, emang sih berat. Tapi minimal lu nggak harus keluar ratusan juta. Iya, paham. Kalau gue punya duit sih, mendingan gue mungkin akan melakukan hal yang sama. Mendingan gue operasi lambung, ngecilin lambung. Karena itu kan dipotong tuh kurang lebih 60-70% lambung lu. Jadi lu gampang kenyang. Terus kulit lambungnya pindahin ke titik. Iya, Ya. biasanya kalau mau transgender, kulitnya ngambil dari situ. Anjing titiknya kayak anduk dong. Anduk lagi. Nah, Mas Har, setelah lu menjalani, berarti total udah berapa lama nih lu jalanin ini? Udah jalan 2 tahun. Oke, menjadi sesuatu yang lagi gak? Untuk lu akhirnya bereksperimen, the next experiment, more experiment. Nah, seiring berjalannya waktu, gue selalu bilang sama teman-teman gue bahwa ini tuh bukan diet. Pertama, yang perlu dipatok bahwa ini bukan diet, ini adalah ini adalah lifestyle baru gua, ini adalah cara baru gua makan. Jadi gua nggak bilang ini sebuah diet, Gaya hidup alternatif. Gua bilang ini adalah gaya hidup alternatif, gaya hidup apa nih? Namanya Rage Against Sugar. Ini. Berarti kesimpulannya gini, IF, intermittent fasting, Ya. tanpa makan nasi.
tanpa nasi, Tanpa gula. tanpa gula, gula di minuman dan makanan Oke, manis. berarti minum teh tanpa gula. Tanpa gula. Kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Terus, berarti kayak es teler gitu tuh lo nggak minum dong? Enggak. Padahal itu enak banget kan? Kecuali weekend, pada saat gue cheat day, gue nggak bilang bahwa gue bersih banget dari nasi gula macam Iya. Gue masih pengen weekend itu ya kalau gue cheat day itu jam 12 malam kan misalkan malam minggu minum gitu kan lu pengen banget makan Indomie gitu ya jam 12.00 lewat 1 menit aja gue udah bikin Indomie. Nah, ini salah satu yang terakhir gue ngeliat postingannya Mas Cesar menarik banget. Jadi dia pengen makan Indomie tapi nggak pakai mie. Tapi telurnya berapa? 6. Telurnya 5-6. Telur, tapi gue langsung pengen nyoba mas. Jadi mungkin ntar di sini mau ganti pakai batu apa ya, jadi minyak mie ya. Kerikil ya. Tapi kuahnya enak banget mas. Gampangan pakai ini sebenarnya, pakai apa namanya? Pakai batako lebih gampang. Boleh kalau nggak sepandek. Kalau nggak biar agak enak kapas. Kapas bener-bener. Nah, yang tadi lu lakukan itu salah satu alternatif juga ya. Salah alternatif karena gila. Tadi baik lagi, gue masih minum, kadang-kadang lu kondisi kan hangover ya pagi. Iya. Dan lu pengen banget makan garam, pengen Betul. yang asin-asin. Nah kali ini gimana? Ya gue bikin Indomie, rebus, telur. Tapi Indominya gue angkat, isinya telur semua. Oh. Jadi jangan Tapi sih sampai intinya kalau misalnya lu mau coba-coba ya, terus sesekali lu udah nyoba gitu, lagi jalan nih sebulan sesekali, mungkin kalau lu pengen gue pengen gitu. Kalau menurut gue sih ya nggak apa-apa lu coba aja. Pada intinya kan lu udah bisa mengontrol diri lu untuk nggak ketagihan gitu loh. Paham. Kayak kalau gue nih, aduh gue kalau nggak minum teh pucuk hari ini kayaknya lemes. Nah, lu udah nggak kayak gitu. Iya. Ya lu mau nyoba ya gitu dulu. Berarti mengatur psikologi dan sugesti. Iya. Awal-awal Oke. penting lu kayak gitu dulu. Baru deh dulu susah. Oke, azan. aja. Nah, tapi ngomong-ngomong soal motor, Mas Teng, Mas Cesar ini juga pemain motor custom juga. Oh masa? Iya, Ya. jadi punya sepeda BMX, Dikasih BMX. mesin. dikasih mesin. Bikin di mana? Hah? Bikin di mana? Bikin di mana? Beli di Facebook. Oh, beli di Facebook. Terus bongkar. Oh. Restorasi ulang. Chopper juga ada. Ada Chopper kampung kan? Chopper Iya, kampung. masih ada nggak? Masih ada. Berarti 2 ya total ya? Ada 3 sama Scorpio. Scorpio yang buat King. daily. Buat daily. Itu standar. Standaran. Itu kehidupan rumah tangga men. Standar Gitu ya. Scorpio. apa Istri naik mobil, lakinya naik truntung udah. Wah, nih? Scorpio Ya. apa Scorpio Z? Scorpio Scorpio lama. yang rata tangkinya. Tangki rata. Mantap itu cuy. tapi udah di custom kan? Belum. Standar sih, dia Standar di bawah terakhir. Wih, Yang ngaca itu lo tau kan? tahu. Kayak Skateboard. Kayak Reki. Iya. Cakep itu. Chopper kampung bikin mana? Chopper kampung gimana? Breng ya? Enggak. Sama itu jajan di Facebook. Oh iya, udah jadi. Mana lu jadi nggak cuma bikin di Mas ngerapin. Ateng? Ya iya parah nih. Ngeri. Masuk. Ngeri. Masuk. Diam-diam aja. Tadi lagi bahas, diam-diam aja ini. Diam-diam aja. Nah, ngomongin kayak di alternatif. Yes. Sekarang tuh kopi-kopian lagi naik. Iya. Ya. Sebenarnya ya pecinta kopi itu banyak. Cuman Iya. kayak berapa ya? 8 tahun terakhir udah mulai ada yang namanya anak senja, pendekar Iya, kopi betul. gitu-gitu. Iya. Kopi mania mantap. Aduh. Met, begini Met, Oh, iya. bukan begini. Oh iya. Gini, bukan kopi. Ya kan? Kopi mania mantap. Nah, jadi yang bikin menarik adalah aku salah satu pengikutnya yang hot aja Nah, di TikTok. Jargonnya gimana, Met? Halo, hey pecundang. Monyet loh. Oh enggak ya, enggak. Jadi Gimana? enggak. Yang gimana? Hah? Yang benar gimana? Hey pecundang. Gue lupa pokoknya gitu. Kan, kasih dulu dong, gimana? selamat pagi, Selamat good morning. good morning. Hey pecundang. Nah. Sini gua kasih tahu. Anjay. Jadi gue salah satu pengikutnya si Mas Cesar juga di TikTok. Yang bikin gue kaget dan berbela-sungkawa, pokoknya bersungkawa. Belum meninggal Met. Asik. Iya. Wah gila keren. Mas Cesar follow ratusan ribu, tapi hanya bahas kopi. Ah, Nah, sampai hari ini gue minum kopi. Tapi yang akhirnya gue buat, wah kok gila itu ternyata orang bahas kopi aja antusiasmenya banyak banget ya. iya. Nah, Itu sampai akhirnya lu tolong jelasin dong Mas. Kenapa marah? Iya. Maaf. Iya, sorry. Maaf. Ini bukan di Polres ya Mas. Iya, sorry. Bukan di Polres. Jadi gimana Mas? Jadi sebenarnya kopi itu masuknya awalnya sebagai booster diet. I see. Ya karena kan sebenarnya manfaat kopi itu ada berbagai macam yang orang Persentasenya berapa? Hah? Dengan diet kopi itu persentasenya berapa?
bisa gue bilang itu 50 sampai 60% itu kopi. Besar ya? Sangat besar. Kenapa? Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu selama ini kan industri kopi naik karena ya coffee shop banyak, kata estetik, rasa bla 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 segala macam. Nah, gue mengangkat angle yang lain, perspektif gue bukan ngomongin masalah kopi ada begini begitu dan segala macam. Nggak ada filosofinya lah. Nggak, gue bukan ke situ, tapi lebih ke arah gue mengangkat bahwa kopi itu pertama itu bisa jadi booster lu diet. Karena kenapa? Satu, pada saat lu nggak sarapan, lu pagi yang tadi gue bilang, pagi gue energi lagi gue los banget, nggak ada sama sekali. Gue hajar kopi hitam tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer, itu untuk ngebantu. Karena ada kafeinnya. Iya. Nah, awalnya gue minum kopi hitam biasa, kopi saset. Kopi saset aja, yang penting gue ketemu kafein. Cuman sebelum gue minum kopi, itu gue make sure gue minum air putih 500 ml dulu. Jadi air putih itu 500 ml, baru gue minum kopi hitam. Espresso long black? Apapun. Cuman awal-awal gue bikin pakai French press, pakai beginian nih. Oh ini. Ya, jadi gue bikin pakai kapal api gitu kan, kopi gajah, kopi liong, apa yang gue temuin. Ini apa namanya? French press. Kalau bedanya sama French Bulldog? French Bulldog. Karena dia nggak ngegonggong, men. Oh, nggak ngegonggong ya? Oke. Nah, dilanjut Mas terus? Nah, terus dari sini akhirnya gue menemukan beberapa manfaat kopi, salah satunya kalau lu pagi nggak makan, terus lu hajar minum kopi hitam dan lu hajar olahraga, dia akan ngebantu untuk membakar lemak. Terus kopi akan membantu lu untuk fokus, karena tadi gue bilang pada saat gue sakau gula, gue nggak bisa fokus, gue dibantu sama kopi itu, akhirnya lumayan agak tertata pelan-pelan. Terus kafein juga dia akan ngebantu lu untuk melancarkan pencernaan, karena lu pernah ngerasa habis minum kopi pagi-pagi mules? Enggak. Gua minum apa aja mules. Minum apaan aja mules? Iya. Kecuali air putih. Kecuali air putih. Nah, si kopi itu salah satunya itu adalah sebenarnya sebagai pencahar alami. Gua termasuk itu. Nah, jadi pada saat lu minum kopi pagi, wah, Mang, mules nih gua. Itu bukan penyakit sebenarnya, itu justru melancarkan usus 12 jari lu untuk ngebuang limbah. I see. Terus kedua, kopi Limbah. Mas, pakai H. Limbah. Ntar gua gantung nih. Limbah. Oke. Nah, terus si kopi itu sendiri dia akan membantu lu untuk pembusukan makanan di dalam perut lu. Membantu mempercepat pembusukan makanan. Jadi pencernaan lebih bagus. Nah, seiring berjalannya waktu, gue pernah ada di mana momen di mana si pembahasan diet tuh udah mulai bosan kan, karena sebenarnya itu aja. Treatmentnya cuma begitu doang. Sampai akhirnya ada salah satu orang yang bilang bahwa lu minum americano untuk nurunin berat badan bla 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 segala macem. Nah, dari situlah gue masuk ke kopi. Nah, cuman angle gua bukanlah dari perspektif barista atau Q-grader kopi segala macam, enggak. Gue cuma sebagai penikmat kopi yang gue pakai untuk nurunin berat badan gue. Nah, seiring berjalannya waktu, gue barulah tuh kenal kopi. Kan biasanya kopi hitam terus tiap hari bosen ya. Iya. Kayaknya rasanya begini lagi. Nah, gue akhirnya baru nemuin tuh kopi specialty, single origin, yang dari Kerinci lah, dari Papua, ternyata tuh kopi bukan cuma pahit doang. Ada flavornya. Ada flavornya. Cuman nggak emang nggak tiba-tiba langsung lu minum kopi awal langsung ada flavornya. Itu perlu dilatih. Nah, di sini akhirnya mulailah gue fokus ngomongin kopi. Tapi baik lagi fokusnya bukanlah gue dari perspektif barista. Iya, bang. Jadi lebih karena gue cuman bikin kopi di rumah, ini yang gue rasain, itu yang gue share. Jadi lu punya sudut pandang sendiri terhadap kopi tersebut. Betul. Ya, makasih. Penikmat bukan pro. Bukan pendekar juga. Iya. Bukan pendekar kopi yang datang ke kopi shop. Saya minta filter dengan komposisi gramasi sekian, udah garam filter. Terus begitu rasanya nggak ketemu, saya komplain kenapa rasanya nggak watermelon. Itu pendekar kopi. Pendekar itu ya. Nah, kalau gue nggak, gue menikmati kopi dimanapun. Aduh, rambut kritik kabrak lagi. Lurus deh. Iya, lurus. Nah, dengan gaya hidup lu yang sekarang, lu seberapa sering sih minum kopi? Sehari itu gua, kalau dokter Tirta bilang 4 perboleh. Kalau gua 3 maksimal. 3 gelas? 3 gelas sehari. Kenapa? Karena pada saat semakin banyak lo minum kopi, otomatis lo akan men-trigger namanya diuretic effect yang bikin lo sering kencing. Nah, semakin sering lu banyak minum kopi, lu akan ada diuretic effect yang bikin lu sering kencing. Nah, pada saat lu sering kencing, otomatis lu perlu air lebih banyak.
Nah, normalnya kalau lu nggak minum kopi aja, air harus 2 liter. Iya. Semakin banyak gue minum kopi, otomatis air gue bisa 2 sampai 3 liter sehari. Nah, itu capek minum air putih kan. Makanya akhirnya gue capek batasin. kencing mulu. Sama capek kencing. Yes. Nah, itu akhirnya gue batasin sehari maksimal 3. Pagi gue minum misalkan double shot espresso. Ya. Segelas tuh segelas gini ya? Iya. Coba diminum, ya kan? Kopi. Enggak, Coba. coba. Bukan segelas gitu kan? Enggak, sebenarnya nggak ada masalah lo mau bikin americano atau lo mau bikin long black. Americano single shot espresso pakai air. Ya. Kalau long black itu double shot espresso pakai air. Oh, bukan dulu-duluan mana ya? Belum, itu banyak. Ah. Tapi berdasarkan kalau Michael Jackson bilang, Iya, dia iya. bilang americano Yang itu nyanyi single. Beat It. Michael Jackson. Michael Jackson. I wanna beat it. Iya. Enggak ngurusin kopi nih ya? Oke. Iya. Nah, kalau gua ngikutin sebenarnya terserah lo mau ngomongin perspektifnya mau yang mana aja, buat males gua harus ributin. I see. Basicnya yang penting Selera. ya gua minum kopi. Ya, penting rasanya Selera. ketemu. Iya. Nah, yang penting itu. Nah, pagi itu udah pasti gua single shot espresso pagi sekarang. Jadi air putih 500 ml, gua single shot espresso, bisa gua pakai lari sekarang. Oke. Jadi gua ngikut Alit kan, gua lihat si anjing nih Alit udah mulai olahraga gitu kan. Ah. Nah, gua akhirnya gua mencoba lah untuk menikmati lari. Ternyata bisa nikmati. Jadi pagi itu sarapan gua air putih, espresso, gua hajar lari. Naikin endorfin. Naikin endorfin With sama serotonin. testosterone. Ya, Tapi Testosteron. memang menurut gua pre-workout paling aman itu kopi. Kopi. Dibandingkan kita beli yang mahal-mahal. Iya. Murah kok. Murah. Itu sebetulnya bisa dibilang booster. 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 Karena kafein begitu lo kafein meledak lo akan jadi cenderung lebih segar Nah, kan. teh bisa nggak kayak gitu teh? Bisa, karena sama-sama kafein. Tapi nggak setinggi kopi. Tapi gua belum tahu detailnya Oke. seperti apa. Cuman masalah baik lagi cocok-cocokan. Yes. Cocok-cocokan. Teh kan? kayaknya lebih ke relaksasi deh, bukan ke kalau kopi kan bikin kita deg-degan kalau nggak Iya. beraktivitas kan. Makanya gua ngerasa kalau misal pagi sebelum lari minum americano gua deg-deg. Nah, itu buat lari Oke. relaxing. Kalau kopi itu kan enak banget. Ya, iya. Kalau teh kan Enggak, kalau teh kan lebih bangsawan. Nah, tapi matcha sekarang juga udah mulai skena kok. Iya. Kan teh juga. Iya. Macam sih. Nah, Gua penasaran sih. serius nih. Serius. Mas serius. Si Irfan ini waktu kita kemarin ke Dieng, Iya. yang Ate nggak mau ikut itu. iya. Oh, harusnya ada ya? Apa-apaan? Tahun berapa itu? Yang nyokap gue meninggal bukan? Bukan dong, baru berapa bulan yang lalu. Oh iya. Oh iya. Nggak mau ikut loh, gua udah kontak kok. Enggak, yang itu kan juga ke dia ya pas nyokap gue meninggal ya? Iya. Iya. Terus. Gimana ya? Gimana ya? Langsung gak enak ngecekin gua. Langsung gak enak ngecekin gua. Langsung nahan dia. Tahan. Lanjut. Mau putar balik layar doang. Udah terlanjur booking villa. Gue nangis-nangis dia selama waktu itu. Nangis. Terus. Kemarin waktu kita ke Dieng. Iya. Kalau teman-teman belum lihat silahkan tonton videonya tuh kan ada si Irfan. tuh. Iya. Nah, pas ke sono dia bawa alat-alat beginian anjir. Iya. Kita kan lagi traveling ya, Betul. ngapain bawa beginian kayak di sono nggak ada Ini ngapain kafe. sih kan bikinnya susah bikin kopi tuh. Gue kan nggak ngopi ya. Iya, jadi iya, nggak tahu. iya. Ini kan bikinnya susah. Nah, Nikmatinnya cuma paling 10 menit. Nah. Ribetnya lah. Ada yang dimasak-masak Nah, pakai kertas itu. Ini. Ini juga sebenarnya banyak banget ya di TikTok tuh banyak banget. Ya elah, ngopi mah tuang aja pakai air panas. Nah, Ini sama aja kayak atau kalau di rumah Jamet tinggal pencet tik keluar espresso. Wih, keren. Siapa sih Jamet sebenarnya? Pembahasan kita ya. Kayaknya kita harus bikin satu episode khusus nanti ya. Ngebahas tentang itu bukan tuh yang siapa? pakai bolong-bolong Ya, itu. Iya. Oh, yang pakai Ini keren banget. Lanjut. Nah, itu pakai bolong bukan dipencet. Lanjut. Nah, banyak yang akhirnya banyak yang bertanya, kenapa sih lu ribet banget bikin kopi? Iya. Sama aja kalau lu mempertanyakan orang yang pada ribet bikin kopi, sama Iya. aja kayak lu ngecengin, lu mempertanyakan Alit atau lu dengan hobi mobil lu, motor Oke. dan kawan-kawannya. Iya. Karena itu udah jadi ritual, ada paham. gimana kondisi. Ya, ini gua lari dari kehidupan gua sebentar untuk melakukan sebuah meditasi ya bikin kopi. I see. Emang terlihatnya rumit buat yang belum Tidak masuk bisa ke dunia menikmati. belum Iya, menikmati. iya. Sama aja kayak mancing lah. Paham. Ya kan kalau mancing ngapain sih Nyet lu nungguin lama mancing Beli di gitu. pasar ikan kan bisa. Iya, ngapain lu Benar, mancing? benar. Ya menurut gue itu ya baik lagi ke hobi masing-masing. Betul, Nggak paham, perlu paham, dipertanyakan. Nah, Kenapa lu ketawa, Sal? Lu mau nanya?
mancing tadi relate banget. Sama siapa? Itu tadi. Oh, iya. Kenapa sih nggak ke pasar ikan? Iya, lanjut. Dia kelihatan excited. Iya. Lanjut. Jadi, Nah, kopi ya, kenapa pada saat gue ke dia sama mereka akhirnya gue tetap bawa kopi? Karena gue tetap pengen ngerasain di mana gue kan kebayang ya dikasih lihat yang malu, wah ini tempatnya begini. Nah itu pada saat dikasih lihat si Karim villa kayak gimana, Iya. gue bangun tidur bisa ngeliat air terjun, itu imajinasi gue tuh udah kemana-mana tuh. Yes. Wah anjing ini seru nih kalau bawa kopi, bikin kopi, bangun tidur, bangun paling pagi ya kan, nyeduh kopi, ngeliatin air terjun, kayaknya sambil ngeliatin awan, tuh seru gitu. Makanya gue bawa, udah jadi ritual pagi sekarang. Oke. Nah, ritual inilah yang akhirnya keterusan sampai sekarang, ya gue menikmati, dimana akhirnya gue bisa kabur. Untuk apa? Contoh salah satu adalah membuat gua pengen bangun lebih pagi untuk bisa lebih chill bikin kopi. Tapi kalau lu traveling lu bawa ini salah satu alasannya lu takut nemu kopi yang nggak enak, iya juga nggak? Iya. Oke. Karena gue pengen expect adalah gue pengen memulai sesuatu gue memulai sesuatu dengan yang masuk ke lidah gue yang enak. Oh iya, paham. oh ini bisa diikutin tapi dengan ini gua. Nah, gimana tuh kalau lu? Palingan kopi. Kalau gua Thai tea. Keren. Lu orang Thailand? Enggak, gue suka banget sama teh Oh, suka Thai tea. susu. Nah, itu gue suka banget tuh. I see. Jadi kadang-kadang gue kalau beli di restoran, Iya. dikasihin sasetan, gue udah bisa bedain. Ini sasetan nih. Nah, Gitu. apa yang lo rasain pada saat lo minum kopi saset itu? Thai tea saset. Thai tea saset itu. Ya be aja, gimana aja. gitu. Iya. Kayak enggak. Merasa rugi lah ya. Iya, kayak gini doang gitu. Itu ibarat gini Mas, kalau gua, ibarat lu makan martabak manis, Nah. dapetnya nggak enak. Iya, expect lo pengen. Kan beda, Mek. Yang satu berupa cairan, Mek, mohon maaf. Ya kan, yang satu lagi kan martabak. Bikinnya juga Emang lo bikin martabak di rumah, men? Iya. Gitu loh, Met, maksudnya, Met. Enggak, maksud gua gini, kayak gua nih. Gua makan martabak harus enak, martabak manis. Iya. Karena apa? Udah kalorinya besar, Oh iya, gulanya tinggi, kalau nggak enak tuh rasanya kayak godok gitu loh. Rasa berdosanya double. Iya. Itu lebih ke rasa berdosanya double sih. Bukan ke dongkol ya. Iya. Kalau kita dia minum kopi, gua minum teh. Iya, nggak berdosa ya? Rasa berdosa. Oh iya. Kayak, Enggak mango tuh mango ini. enggak. Iya. Apple to apple. Iya. Gua tuh hanya dipetik. Au. Dikasih oil panas dulu biasanya. Kasih oil panas. Tetesin lilin. Lilin wihara. Aduh gede sekali. Ya lanjut aja Pak. By the way, gua tuh sebenarnya gua suka ngopi. Iya. Yang penting tanpa gula. Iya. Karena gua dulu. Karena dulu gua punya riwayat sakit lambung. Oke. Kamu kok penyakitan sih Mas? Nggak sakit mata, sakit Katanya kuping. udah hidup sehat. Iya. Dulu. Oh dulu. Punya riwayat. Oh iya. Ternyata setelah gue pelajarin kan orang sering bilang nggak mau ngopi ya sakit lambung. Iya. Padahal ternyata setelah gue pelajarin, walaupun gue dulu GERD-nya akut dan sekarang ngopi nggak masalah, Iya. mau sehari 2 kali 3 kali. Ternyata yang nge-trigger asam lambung kita bukan kopinya tapi gulanya. Gula. Susu, Setuju. creamer. Susu, creamer, gula. Nah, tapi kalau kita menikmati kopi aja itu aman. Gitu. Iya. Aman. Nah, sebagai penikmat kopi, sebenarnya gue nggak ngerti sama sekali soal hal kayak gini. Iya, Jadi iya, kalau gue mesen ya udah Vietnam drip lah, Iya. Americano lah. Long black. Ya. Tapi gue nggak ngerti prosesnya kayak apa. Nah, ini mumpung Cesar bawa ini. Iya. Coba. Let's go. Nah, Kamu bisa ya bikin kopi cuman modal ini doang? bisa. Jadi Bisa, karena sebenarnya salahnya. gini, kalau kita ngomongin kopi, sebenarnya tuh kopi tuh cukup simple. Nggak, kalau orang Indonesia tuh kan kalau orang Amerika, mereka sebutnya Americano karena mereka nggak bisa menikmati espresso. Kenapa emang nggak bisa? Karena terlalu kencang buat mereka. Mas, itu temennya orang daerah ya? Bener. Dia Lu apain? pengen ngerasain kopi, lu dikunyah. Gimana dah? Iya. Mau coba? Iya. Coba nggak? Nggak, lu cobain. Sebiji ambil. Sebiji. Nah, lu kunyah, coba. Karena sebenarnya Kunyah. kopi itu cherry. Kunyah. Mau enak lagi nggak lu? Apa? Lu makan nih giginya nih. Air putih. Enggak. Masukin air panas. Yang agak banyak. Oh, jangan digigit. Lu tuh langsung. Mas, nyangkut. Enggak, kan boker tuh. Nah, ini Jadi lu Kopi jamet, bukan kopi luwak tapi kopi jamet. kopi jamet dah lu jual. Mahal. Siapa yang mau coba? Ntar gua kirim, besok gua kirim. Please tolong. Masa aku kirim belum lu beli.
Ya montan. Gua kirim Sal, ntar Sal. Cai sekopi-kopinya. Nah, ini banyak ke kopi ya. Jadi sebenarnya tuh ini pakai namanya metode yang paling gampang. Enak banget itu rasanya. Ada buah-buahnya ya. Ini kopi Iya. apa nih? Kopi apa sih? Strawberry. Jadi ini gue bawa dua hari ini. Satu ini namanya Alexander Le Grip, tapi gue ganti namanya Irfan Le Grip. Oke. Kenapa diganti? Kenapa gue ganti nama Irfan Le Grip? Karena gara-gara kopi ini akhirnya gue terjun ke dunia kopi sampai sedalam ini sampai saat ini. Gara-gara dia, gara-gara ini kopi. Nah, lu ganti namanya emang dia nggak marah? Brandnya sih belum komplain ya. Oh, belum. Nah, Belum komplain, jadi biarin aja. Iya, Nah sampai ini pun gua ganti dalamnya nih. Harusnya gambarnya tuh Julius Caesar, tapi gua ganti. Anjir, seriusan lu? Agak bawah. Wah. Hah? Ini. Irfan Caesar tuh jadinya. Kenapa sih? Namanya Irfan Le Grip gua ganti karena kenapa? Iya. Oh, kira di stikerin. Oh, mas sengaja Enggak, ya. nih asli desainnya? gambar ini. Oh, ini kopi dari sini. Bukan dari Bekasi, kantor, roastery. Hah? Kan dari dia, Oh. dia bawa. Gua bawa. Enggak, maksudnya yang dia Collab buat. apa gimana sih? Hah? Lu collab apa gimana sih? Enggak collab. Ini emang jadi gini. Jadi saking dia terinspirasinya Nah, sama kopi ini jadi ceritanya di TikTok, gua pertama kali akhirnya nyobain kopi karena kan gua bosen sama kopi-kopi yang rasanya begitu-gitu aja. Akhirnya gua nyobain lah nih kok ada kopi dibilangnya tulisannya anggur. Gua belilah nih si kopi anggur ini. Pas pada saat gua coba, rasa anggurnya bikin gua nyangkut. Oh ternyata kopi bisa rasanya begini. Selama ini gua tahu kan kopi cuma rasanya pahit. Kalau nggak pahit ya asem, pahit ya Iya, asem. iya, iya. Nah begitu gue coba ini, ternyata kopi ternyata bisa rasa begini. Gue posting lah di TikTok, viral. kopi ini. Kopi ini. Ini lokal apa? Lokal. Nih roastery dari Bekasi. Coba ya, gue cobain saya grab ya. Nggak, tapi kalau yang ini dia nggak begitu, nanti begitu begitu kita jadi kopi baru. Oke, ini dari biji kopi berarti ya? Ini dari biji kopi. Dituangin. Nah Ini dia tuh apa nama alatnya nih? ini grinder. Mahal nggak? Start dari mulai 300.000 sampai ya nggak ada limitnya di Nggak ada atasnya. Lu jualan juga kan ya lu di akun lu. Gue di TikTok juga ada, gue bukan jualan affiliate. Gue tuh merekomendasikan. Yang bagus, yang mahal itu kenapa bedanya apa gitu maksudnya? Jadi Yang gini, murah memang. Material kali. Salah satu bukan salah satu memang material, tapi kedua adalah masalah konsistensi dari hasil grindnya. Jadi kopi itu dari mulai halus sampai paling kasar itu rasanya akan berbeda. Kalau halus dia cenderung lebih pahit, kasar dia akan jadi lebih asem. Kalau di Grindnya terlalu halus, grind bahasa Indonesianya apa sih? digiling. Giling. Iya. Kalau terlalu halus jadi pahit. Jadi kalau misalkan dia terlalu halus, diseduh pakai air panas dia akan jadi pahit. Oke, rasanya. misalnya gue beli satu alat nih. Ah. Nah, bisa nggak gue bikin bikin kasar dan bikin halus dengan alat yang sama? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi berarti si Iya, dia nggak fix berarti jadi ya. gini, si grinder ini di bawahnya, ya ini satu yang gue pakai, di bawahnya tuh ada settingan kayak gini nih. Iya, mahal. Keren. Nah, jadi ada settingan di bawahnya kayak Tuku begini. ini, tuku. Nah, di settingannya ini dia tuh bisa di set Halus, kasar. halus paling kalau ke kanan sampai mentok Tugas. nih, sampai mentok. Bisa disetting guys. Nah, di setting mentok ke kanan itu dia jadi halus. Kalau ke kiri semakin ke kiri dia akan semakin kasar. Iya. Jadi kalau lu lama Nggak ngaruh lama atau sebentarnya, tapi lebih ke arah faktor Situnya. iya. Nah, kali ini karena gue mau bikin pakai French press, jadi gue akan pakai grind size ini atau secara dasarnya fundamentalnya gue akan pakai kalau di grinder ini setiap grinder ini akan beda-beda nih ukurannya nih. Ya. Kliknya akan beda-beda. Gue akan pakai biasanya di 14 klik. Oke. Kenapa? Karena dia akan pada saat digiling kopinya akan cenderung lebih kasar. Kenapa? Supaya pada saat masuk di French press ini kan dia ada filternya tuh. Oh, nggak keluar-keluar. Nah, kalau kehalusan dia akan tembus. I see. Peruntukannya memang begitu. Berarti kalau yang halus orang buat ditubruk ya? Kalau yang halus, nah Indonesia kita tuh minumnya kalau yang gue perhatiin memang kita biasanya tuh halus. Karena emang udah culture-nya kita minum kopi, tubruk, halus, dihalusin. Karena apa? Dicampur gula. Oh. Padahal kalau misalkan kopi semakin halus, terus disiramin pakai air panas, dia akan over extract dan akhirnya jadi cenderung lebih pahit.
Itu ngaruh banget. Ngaruh Merasa banget. Oh, berarti sebenarnya tergantung selera balik juga ya? Balik selera. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang Ya, salah ya, 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 karena ya, balik ya. lagi selera. Loh Mas, Jadi kalau gimana? kalau yang di mesin-mesin crack itu, itu kan juga Espresso halus-halus machine. kan? Betul, karena memang peruntukannya untuk menggunakan alat itu dia harus memakai Halus. Oh, I Kan see. espresso itu man. Iya, iya. Enggak biasanya kan iya. Jadi harganya berapa itu? Ini harganya mungkin sekitar 500-600 ribuan. Oke. Tadi ada yang mahal lagi. Berapa? Harganya bisa sampai 18 juta. Nah, itu bisa apa? 18 juta. Jadi gini, Bisa giling beras juga. Itu manual. manual. Nah, jadi pada saat dia ngegrind si kopi, dari grind awal sampai akhir bentuknya tuh sama. Oh. Karena kenapa tadi gue bilang? Curannya. Iya, jadi pada saat dia di grind semakin kan tadi kalau misalkan dia semakin konsisten, maka rasanya akan sama terus. Oh, ukurannya. Kalau gede-gede semua. Iya, kecil-kecil semua. Yang dicari dari setiap kopi dibikin barista sekolah capek-capek bikin resep, dicari konsistensinya. Konsistensi apa nih? Dari ngerasa kopi. Oh gitu. Misalkan hari ini gue bikin nih, Iya. pakai 20 gram. Oh, grind saya gue pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, besok gue bikin di rumah, rasanya harus sama. Sama. Dan itu susah. Dan itu susah. Karena Si alat akan sangat berpengaruh terhadap si alat. Berarti masalah kalibrasi ya? Betul. Jadi Keakuratan, ketepatan. harus akurasi. Akurasi. Memang harus ditulis di tembok gitu kalibrasi. enggak. Kita Mas itu bukan kalibrasi. Iya. Mana sih maksudnya? tolong Ini teman disapuin, gua, tolong ini- sapuin. Maksud? Ini dia stand up comedian. Sudah Mas Teng? Oke. Udah. Nah ini gua Itu akan masukinnya bebas berapa aja? masuk ini sebenarnya gua nggak bawa timbangan, cuman yang gua tahu dia tuh satu kalau dia full itu 20 gram. Ini tuh isinya buat 250 mili. Oh gitu. Nah, jadi ini gua akan grind. Berarti ya. Nah, ini nanti Mericanya jatuh Bang. Bukan dong, bukan. Ketumbar. Nah, si grind ini Berapa lama itu? tergantung speed, Pak. Kalau lo pakai gigi 4 biasanya akan cenderung lebih Oh, cepat. iya. Gua dong, coba dong. Silakan. Itu geluduk ya? Duduk. Hujan? Aman tadi. Sampai habis nih. Sampai habis. Sampai udah nggak bisa sampai ngelos. Oh gitu. Sampai enteng, sampai nggak ada enteng. gerindel-gerindel. Wih, keluar aromanya ya? Nanti lo akan Oh gini gua. Gua mau cium tangannya. Dapat. Asin kita asin. Garam. Kelam juga coba deh. Tapi kalau kita ngegrind pakai grinder yang mesin itu ya kayak blender itu gimana? nggak ada masalah sebenarnya, cuman kalau yang grinder itu kan kalau ini kan memang buat biasanya buat home brewer. Ya. Kalau mesin itu biasanya kalau lu punya mesin biasanya lu punya espresso mesin. Ya. Terus tiba-tiba Udah udah nggak bisa, udah habis tuh Nah, tesnya. kalau begini berarti udah habis. Masa secepat itu? Cepat. Secepat itu kakandaku. Jadi semakin Iya. Secepat itu kakandaku. Apakah secepat itu nah, kakanda? semakin bagus si grindernya, dia akan makin cepat. Apa lagi? Lagi bahasanya baku banget. Masa secepat itu? Itu kan cepet banget. Katanya semakin bagus, semakin cepat. Semakin Oh. Jadi kalau grinder yang bagus biasanya ngegilingnya kan lebih cepat. Nah, lu bisa cium nih aromanya. itu tadi yang lu masukin di atas ya? Iya, dia turun ke bawah. Mind blowing. Jadi kosong nih Oh, isinya. ini tapi masih karena kasar ya? Kasar. Ini jadi kosong isinya. kosong udah. Iya loh. Iya loh. Coba bedain sama baunya Mas Ateng. Nah, lu masuk Coba. terus tutup pintunya. Bedain sama baunya Mas Ateng. Wah. Bau tikus kebakar. Abal. Nah, ini karena gue pakai kepala kasar, udah begini. Ini sebenarnya sama aja konsepnya kayak kopi Tunjukin tubruk. ke kamera tuh. Sekasar apa? Seberapa kasar? Jadi kasarnya segini nih. Munduran dikit. Jangan dong, jangan Iya. ditaruh tangan lagi dong. Nah, Belum. Jangan pindah-pindah, dia nyari fokus itu. ini kesini aja lah. Nih. Nah, Nih. nih segini guys. Oke. Keren. Keranjang duren. Anjay. Ya, terus. Lanjutkan. Nah, ini kan ditaruh di gelas Ditaruh di gelas. laboratorium. Nah, sebenarnya metode tubruk tuh sama kayak gini. Sebenarnya. Nah, habis itu tinggal disiramin air panas. Harus berapa? Rasio itu kalau buat di kayak gini 1:10. Misalkan 1 gram kopi, kalau 1:10 berarti 1 gram 10 kopi mili. 10 ml air. Oke. Ini tadi berapa? Atau bisa pakai 20 gram 20 gram. Makanya Berarti 200. berarti 200. Ini titik didihnya nggak ada. Titik didih, jadi semakin tinggi suhu kopi,
dia akan membuat si kopi cenderung lebih pahit. Semakin rendah suhu airnya, dia akan semakin cenderung lebih asam. Oh, berarti tergantung saya. Jadi tergantung. Jadi yang di-adjust tuh dari mulai grind size-nya, terus si airnya sama berapa lama diseduh. Oke. Nah, Indonesia biasanya begini nih, dengan konsep kopi tubruk. Nah ini yang gua bikin memang konsep kopi tubruk. Ini sebenarnya kopi tubruk. Udah, ini kopi tubruk. Cuma tinggal nungguin selama 4 menit, dia akan turun, dibuang ampasnya, jadilah kopi tubruk. Dengan alat ini, jadi namanya French press. Lebih cepat. Lebih cepat. Karena Ini dari Prancis dia ya? dari Prancis. Gimana makainya? Ini biar aja dulu di sini. Udah di mana? French press tuh Empat. ada itunya. French press tuh kayak cappuccino gitu. Jadi gini, cappuccino itu adalah resep kopi. French press adalah alat. Tekniknya. Ini teknik alatnya, alat kopinya. Oh. Ada American Vietnam drip. Vietnam berarti drip itu pakai filter. Ya. Terus yang pakai kertas apa? Filter kopi. Vietnam drip. Vietnam drip biasanya pakai susu karena kopinya emang rasa susu dari sananya. Nah, Vietnam kenapa terkenal dengan Vietnam drip? Karena gue pernah nyobain kopi Vietnamnya, namanya gue lupa apa. Itu kopinya di roasting bareng sama butter. Jadi kopinya doang tanpa susu, tanpa apa segala macam, rasanya creamy. Itu yang diminum sama Chuck Norris. Sambil ngangkang tuh. Bareng cak lontong. Lucu lagi Mas Ali. Nah, Nanti 4 menit. 4 menit. Ini nunggu 4 menit. Sama 4 untuk menit. nanti kita apain? Kita baru press bawah. Press-nya udah. Ya, Nah, sehingga ampasnya nanti ke bawah. Ampasnya bawah. Nah, buat yang baru pada belajar minum kopi, jangan minum kopi panas. Kenapa? Karena pada saat lu minum kopinya panas, lu akhirnya kan kalau panas kan lu jadi lidah lu jadi apa namanya? Kebas. Gue menyarankan untuk minum kopinya dingin karena lebih gampang dicerna di lidah. Oh, makanya lu kayak lu sering rasanya ya. Yes, makanya kayak lu sering pakai batu ya. Es batu. ya. Pakai Iya. batu. Pakai es batu. Kalau ya. pakai iya benar. Iya, pakai es batu kan. Iya. Ini Jangan. lu sendiri. Hah? Lu sendiri ntar. Enggak, nanti dipencet. Oh. Setelah 4 menit. Selama 4 Kenapa harus 4 menit? Karena untuk mengekstraksi rasa si kopinya. Supaya kena air panas, berapa lama dia kena air panas, begitu udah bagus. Kalau 12 jam lebih bagus. Kalau 12 jam biasanya dibikin itu namanya cold brew. Jadi direndam pakai air dingin. Oh, I see. Tadi kita coba di botol. Iya. Oh, I see. Nah, ini kopi basicnya Arabica. Kafeinnya cenderung lebih rendah dibanding Robusta. Oh, oke. Jadi kopi itu ada beberapa jenis, ada Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Ya. Oke. Yang gue tahu. Nah, yang common di Indonesia itu Arabica sama Robusta. Robusta kafeinnya cenderung lebih tinggi. Itu nggak ramah di lambung ya? Itu tidak ramah di lambung, tapi baik lagi cocok-cocokan. Ada yang cocok sama Arabica, ada yang cocok sama Robusta. Oh, oke. Jadi buat lu minum kopi, buat teman-teman yang punya problem lambung, ya lu tahu dulu, lu cocoknya sama Arabica atau Robusta. Iya. Kalau lu tiba-tiba minum di coffee shop, habis minum gak lama, asam lambung lu naik, berarti lu gak cocok sama kopinya. Oke. Oh. Berarti kalau beli kopi itu disarankan yang masih dalam bentuk biji ya? Dalam bentuk biji. Biar bisa explore sendiri. Biar bisa explore sendiri, benar. Ini ada tuh yang jual udah bubuk gitu. Iya. Ada. Sekarang roastery Indonesia tuh udah cukup, menurut gua udah cukup berkembang. Bahkan pada saat lu beli kopinya, lu nggak perlu harus punya alat. Ya. Lu udah bisa request untuk dibikin French press, ditubruk buat di apa. Mereka akan udah digilingin. Kita bilang ukurannya. gua butuh Ukuran. bubuk yang buat V60 dong. Ah. Mereka udah nyiapin. Udah Untuk nyiapin. tubruk dong disiapin. Nah, cuma membedakan memang kopi yang masih biji dan lo grind sendiri giling di rumah akan cenderung lebih fresh rasanya. Oke, ini udah 4 menit. Ini yang baunya. Kopi tubruk tinggal di press doang. Turun begini. Nah, ini sebenarnya sama aja kopi tubruk, cuma disaring. Bersih ya. Kremanya, men. Nah, ini ada Yo, krema. krema, ini ada krema. Nah, krema itu adalah hasil ekstraksi kopi yang akhirnya membuat minyak dari si kopi itu keluar. Ekstrak kopinya tuh Makanya di keluar. atas nggak bisa menyatu. Nggak ada gelas buat coba, Pak ya? Nah, jadi teman-teman, salah satu yang unik dari Mr. Irfan juga dia suka berkunjung-kunjung ke coffee shop Ya. yang notabene memang coffee shop underrated. Ya. Bener nggak? Apapun jenis, apapun, semua. Ya, jadi teman-teman yang punya coffee shop mau di daerah-daerah manapun, karena waktu itu kita ke Wonosobo aja, Mas Irfan yang ngubungin, Mas, main dong ke coffee shopku. Dia akan datang nanti ngopi di sana nyobain. Jadi teman-teman yang punya coffee shop
langsung kontak aja bisa. Kalau di Bali, tren recommended di mana? Istri gua kan suka minum kopi. Bali itu ada satu, gua kalau jujur di Bali itu yang gue cobain justru roastery lokal. Nah, gua namanya itu Kekayon. Di mana tuh? Gua beli beansnya itu pada saat lagi di Labrisa Sunday Market. Oh. Itu robusta, tapi pada saat lu jadiin espresso dijadiin americano, rasa susu creamy rasanya. Oh gitu. Itu pupuan Bali. Roastery-nya namanya Kekayon. Enak. Kekayon. Dia nggak ada kafe berarti ya? Kayaknya sih ada, karena mungkin dibuka stand aja di situ. Kekayon. Nah itu gue bingung dah mas, kayak lu kan bisa ngerasain. Gue jujur nih mas, kalau gue yang penting kopi pahit. Iya. Tapi gue basicnya suka ngopi. Ngopi banget tiap hari tuh ngopi. Iya. Cuma kayak gue ngerasain kayak lu, ada rasa milk, maksudnya creamy itu. Nah, gini. Kalau yang tadi ini, yang lu kasih gue yang ini beneran ini langsung terasa. Ya, nah jadi gini. Lidah itu sama kayak komputer. Lu harus kenalin. Oh. Sama kayak misalnya gini loh. Lu biasa makan martabak A, rasanya biasa aja nih. Ya. Oh lu nih enak nih buat lu. Abis itu lu ke martabak B, rasanya lebih enak. Jadi lu punya standar baru kan, oh ternyata rasa margarin yang enak kayak begini. Jadi sebetulnya nggak melulu kayak orang lain pun nyobain nggak sesuai dengan apa yang lu coba gitu. Belum, karena mungkin aja gua ngerasain nih hari ini kita akan nyobain rasa grape. Lu mungkin rasanya lebih karate, Iya. Alif mungkin nyobain, rasanya lebih coklat, salah nggak? Enggak. Oh, I see. Karena itu balik lagi persepsi rasa Oke. ke masing-masing lidah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kan ada tuh rasanya kalau yang kayak gini kan kerasa tuh ada orang wah rasanya lebih coklat, lebih Iya. apa. Nah itu kadang-kadang gue kok kayak belum nemu apa gimana ya? Nggak perlu, emang gitu. Jadi lu perlu perbanyak referensi, Oh iya. lu perbanyak memperkenalkan lidah lu, Iya. sama aja kayak selera. Ya motor lah baik lagi ya. Apa. Oh Mungkin iya. Hari ini gue ngomongin chopper kampung, tapi Iya. semakin gue banyak bergaul dengan teman-teman yang naik motor. Iya. Macam-macam. FR 400, Iya. XS Iya, gitu iya, kan, iya. akhirnya malah selera gue bakal Paham, naik paham, dengan paham. sendirinya. Lu keseringan ngopinya pakai vending machine sih, jadi nggak kenal. Vending Yang dicek doang mesin. tuh. Vending mesin. Coba. Bamboleo. Nah ini gue bikin dikit-dikit dulu, standar kayak orang cupping di coffee shop. Biarin dingin dulu biar lebih gampang. Jadi diputer-puter aja dulu. Adanya Kayon Coffee. Kekayon atau kayon? Kayon Coffee Roaster. Warnanya udah beda ya ini ya. Jadi ada mannernya, Met, kalau mau testing. Weh. Jadi Starting. kopi sama wine, whisky sama. Oh ini ya. Table manner ya? Ada itu. Iya. Oke. Lalu cium dari aromanya begitu udah dingin. Nah minumnya itu kalau lebih gampang sama kayak orang diseruput. Tipis aja di lidah supaya dia nyebar di keseluruhan mulut. Wah, anjay. Enggak, tapi rambutnya basah dulu. Lepek langsung lo. Udah. Puter dulu, Teng. Puter Biar dulu. dingin dulu, biar lebih gampang di lidah. Nah, biasanya yang nyobain ini, yang pertama kali rasanya cuma asem doang. Nah, Sebenarnya Udah ada flavor gua. Iya, dan sebenarnya jadi gini, lidah itu ada beberapa palet rasa. Di depan itu biasa rasa manis, ujung lidah. Oh iya, ada parsialnya. Ada kan? parsialnya, ada pahit, ada Di asem. paling belakang acem. Di belakang ada yang asem, ada yang Oh, tapi ini enak nih. Tapi kalau gua kurang kental, bisa dikental nggak mas? bisa dikentalin nggak? Bisa dijadiin dosingnya. Oh, kopinya gua akan ya? gua tambahin. Kopi tambah atau Oh. airnya kurangin tuh? Akhirnya gua kurangin. Ini tadi kita nggak pakai taker-takeran, Met. Ini nggak pakai Feeling takaran, doang ya, feeling feeling doang. Nah nanti kalau misalkan lo main ke Jombang Distrik Madani, Oke. gua akan bikinin yang proper, jadi lu bener-bener bisa ngerasain flavor-flavor dari si kopi. Jombang Distrik Tapi ngapain Madani ya? itu apa lagi? Ngapain? Rumahnya. ngapain? Rumah, Ngapain? nggak pahit, Asam manis. asem, Ramai rasanya. Nah biasanya kopi cuman at the end, kopi itu akan tetap pahit. At the end. Oke. Cuman biasanya di tenggorokan lidah, cuman pahitnya yang kayak gimana? Ada yang pahitnya sampai kesel, pekat, kayak anjing nggak bisa hilang. Ada yang gampang hilang, ada yang pahitnya tuh rasa coklat. Iya. Jadi pemecahan rasa pahit itu lumayan agak banyak. Keren juga.
Ternyata bisa dinikmati dengan cara yang berbeda. Ini tuh bener nggak sih? Apa kebanyakan air apa enggak? Benar. Benar. Karena ini dari tadi gue pakai 20 gram, air segini tuh dia 200 mili. Kalau gua jadi 40 gram kopinya biar kental. Kalau mau kental. Iya. Nah, tambahin. ini pada saat di sini, pada saat pakai French press mungkin rasanya akan di sini. Tapi pada saat gue bikin jadiin espresso, rasanya akan beda lagi. Jadi suhu air, suhu kopi, grind size itu akan mempengaruhi rasa-rasa itu. I see. Makanya kenapa di TikTok itu rame orang gua ngebahas kopi nggak habis-habis. Iya. Karena Luas ya. luas banget, seluas itu. Oke nih kalau begitu. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang perkopian dari seorang kopi entusias, bukan seorang pro pendekar Ya. atau apa, Bukan. yang maksudnya kayak belajar bareng, Betul. kalian bisa follow yang hot aja di Betul. TikTok. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua yang punya coffee shop, punya sesuatu yang berkecimpung dengan kopi, bisa langsung saja Kalau mau kode kolaborasi juga boleh. Ke Mas Cesar Irfan. dengan Mas Irfan dengan senang hati langsung main ke tempat teman-teman semua yang punya Nggak kopi. usah dikasih duit berangkat Gak sendiri. usah, dia pasti. Karena memang basicnya dia hobinya hobi kopi. Ya Oke? kalau Mas lagi ngelewatin kotanya. Iya, Mas. Jadi gini. Pertanyaan terakhir. Tanya, men. Iya, jadi gini Mas. Enggak, lu tanya. Gue tanya nih. Iya, lu tanya. Oke. Ini sekarang. Iya nih gue tanya. Gue jadi bingung. Mas, apa project lu ke depan tentang dunia perkopian ini? Gua pengen bikin kopi hitam. Campur lele. Jadi lu mau ngasih makan kopi itu lele, nanti lelenya bertai. Jadi kopi lele. Ya benar. Lu harus coba. Gini, lu Kopi lele. Kopi lele. Tank apa? Matt, lu makan biji kopi, Oh. lu berak di empang lele. Nah, Gua Dimakan kasih. lele. Makan lele. Kan 2 kali proses. Itu prosesnya, wah itu kayak Nah, itu jadi over fermented banget betul. tuh. Dan itu mahal pasti. Mahal. Karena lu kan harus kemulas, belum nyangkut-nyangkut lagi. Tahu maksudnya? Jadi apa nih? Jadi project gue selanjutnya kalau ngomongin masalah nurunin berat badan, bla 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 segala macam, semua orang udah aware. Udah paham, ya, Udah ya. mulai paham. Sekarang lebih ke arah gue ingin mengkampanyekan bahwa kopi hitam tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer itu bagus. Cuma tinggal masalah lu tahu Iya. kopi yang cocok sama lu yang mana. Iya. Dan jangan pernah nyalain kopi kalau lu asam lambung, karena yang problem itu bukan masalah di kopinya. Ya. Tapi di campurannya dan ketidaktahuan kita antara lu cocok sama Robusta ataupun Arabica. Oke. Makanya 2025 seluruh kopi hitam, mau itu Arabica, mau Robusta, Americano, Long Black, kopi tubruk, Ya. French press, manual, harus viral mengalahi kopi-kopi yang Oke. lainnya. Lainnya. Kenapa? Baik lagi, bukan karena rasa, tapi lebih karena untuk kesehatan. Supaya kenapa? Karena Indonesia darurat diabetes. Betul. I see. Oke. Nice, green. Thank you Mas Cesar. Mudah-mudahan bermanfaat. Gaspol, gasduk, pokoknya semua ini the fucking life. Oke, untuk penutup, Yes. silakan lu pantun Bahasa putih. kedokteran, bahasa Jadi teman-teman semua established in 2019. Oke, nice. Of the Cycle Coffee Roastery in the company of the Pride Fight. Oke. Tomorrow together, Yeah. and the village show, and the light and serve, we are commitment and the content of the public speaking. Oke, daily roasted. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.